Halo guys, shalom. Di video ini saya akan mengajak kalian untuk menonton sebuah kesaksian seorang wanita Amerika yang bersaksi tapi juga bertanya kepada John MacArthur tentang satu hal terkait karismatik. Sebelum kita menonton videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Kalau sudah, kita lanjut. Hi. Hi. My name's Emily. Hi, Emily. My husband and I are recently out of the hyper-charismatic movement through the American Gospel, convicting both of us. That video, the American Gospel video, you mean? The documentary. Documentary. And that brought us here. Thank you. Our kids are out of, it's all God's sovereign plan. Our kids are out of public school. My marriage has been saved, and I realized I'm a wretched sinner saved just by the grace of our holy God. Thank you for being in that documentary. My husband's a fireman. He texted me to be brave, which I'm trying, to ask you a question. Ask him, how do we navigate this verse, Mark 9:38 through 40, in a world of false prophets, heretical preachers, fake miracles, etc.? I can read it if you need me to. No, that's okay. I'm shaking, so I'd rather not. No, you're so sweet and gracious. You just don't look like a raving charismatic to me. No, look, people can easily be seduced because their intentions are right. You want the right thing. You want to know the Lord. You want to follow the Lord. You want His power in your life. You want His protection in your family. And so this is what we were saying earlier. There's seduction in those kinds of false forms of Christianity. They lure you with false promises. False promises being promises of special power, special experiences, authority over demons, speaking in tongues, which becomes some intimate prayer language with God that gives you access to the throne that people who don't do that don't have. And all of that is deceptive. And until there's only one antidote for lies, only one, and that is the truth. And the wonderful thing about it, Emily, is this. I don't know how long you've been coming here. Since January. Since January. But I will tell you, and I'm sure this is your experience, I'll go out on a limb. When you began to hear the truth, you knew it was the truth. Yes. Right. And you know why? Because you're the Lord's child. And you were off in deception, but when you heard the truth, you knew it was the truth. A lot of people in deception aren't children of the Lord. They aren't genuinely saved. But it's been my experience through many years of dealing with the charismatic movement, going way back. I don't know, I've written half a dozen books on that movement. That the true believers, when they hear the truth, know they're hearing the truth. I don't think a week of my life goes by that I don't meet somebody who has read Strange Fire, heard the Strange Fire messages, read Charismatic Chaos or the Charismatics or something like that. And when they hear the truth, they know they're hearing the truth. That's because the Spirit of God reacts to that truth and presses that truth home to your heart. There's no particular strategy to escape that. The only way out is to hear the truth. And that's why we've been addressing people in that movement with the truth so that the truth can do its work as it has in your life and your husband's. Yes. Thank you. You're welcome. So guys, kalian lihat, wanita itu awalnya dia mengatakan bahwa dirinya bersama keluarganya. Mereka tadinya bersama dengan gereja karismatik. Dan setelah menonton American Gospel, sebuah seri dokumenter yang disutradarai oleh Brandon Kimber, berbasis teologi reform, yang tentu saja membongkar segala penipuan penyimpangan dalam gereja-gereja karismatik di Amerika. Di video tadi, kalian bisa lihat bagaimana wanita ini tampak bahagia bisa keluar dari lingkaran setan seperti itu. Lingkaran ajaran-ajaran karismatik terkait dengan teologi sukses, teologi kemakmuran yang memang menjadi jualan mereka, Injil palsu, Injil sesat. Dan John MacArthur sangat bersyukur atas lepasnya wanita itu dari lingkaran setan itu. Dan menarik apa yang John MacArthur katakan, kenapa banyak orang terpikat oleh ajaran-ajaran itu. Itu adalah karena pendeta-pendeta karismatik kebanyakan
Mereka mengajarkan bahwa bersama dengan cara mereka, bersama dengan ajakan-ajakan mereka, maka orang-orang akan sukses, akan diberkati, kaya raya, sembuh, dan sebagainya. Mereka mengaku bisa penglihatan, mengaku bisa bernubuat, mengaku berbahasa roh, bisa begini begono, yang pada intinya semua itu hanyalah trik untuk memikat perhatian pengikut supaya percaya bahwa mereka ini adalah pendeta yang memiliki special gift. Dan ya, orang-orang tertarik mengikuti yang seperti itu. Dan kalau orang-orang sudah mengikuti mereka, itu sangat sulit untuk orang-orang ini lepas dari sana. Benar apa yang disampaikan oleh John MacArthur tadi, bahwa hanya kebenaran yang dapat melepaskan mereka. Dan selain kebenaran, yaitu ajaran dan doktrin yang benar, ada juga pekerjaan Roh Kudus yang membuat seseorang menerima kebenaran seperti yang dijelaskan oleh John MacArthur. Karena pada faktanya teman-teman, film American Gospel itu sudah ditonton oleh jutaan orang, tapi ada berapa yang sudah keluar dari ajaran sesat itu? Sangat kurang, sangat sedikit. Dan wanita yang tadi, yang bersaksi tadi, dia adalah salah satu orang yang juga lepas dari sana. Dari sekian kecil mungkin orang yang ada. Bahkan mungkin sebenarnya kebanyakan orang karismatik akan mengatakan bahwa film semacam itu hanyalah hinaan iblis. Gak usah jauh-jauh, kita lihat aja di Indo. Tokoh yang paling getol melawan ajaran sesat karismatik itu adalah pendeta Stephen Tong, yang sudah mengkritik karismatik itu sekurang-kurangnya 30 tahun terakhir. Tapi apa? Dalam 30 tahun belakangan ini, malah karismatik semakin berkembang, semakin banyak, meskipun ada beberapa yang akhirnya juga lepas dari sana, termasuk saya sendiri dan beberapa orang yang saya kenal, yang mengaku mereka keluar dari karismatik oleh karena mendengar khotbah pengajaran dan kritik dari pendeta Stephen Tong. Sama, kalau dengar khotbah, dengar yang enak-enak, puji Tuhan orang ini pernah naik surga 3 kali, turun neraka 2 kali, balik lagi sih. Begitu ya, pernah ayo telepon, lu ke surga ketemu siapa enggak? Ketemu Hitler enggak? Saudara-saudara, kita suka sensasi, kita suka yang segar, yang fresh, kita suka menyenangkan daging kita. Yesus punya khotbah, lalu seminar. Kalau seminar ekonomi, ayo ikut. Seminar Tritunggal, aduh, bukan urusan UE. Saudara-saudara, saat itu banyak orang mundur. Mulai hari itu banyak orang mundur. Bilang sama Yesus, bye-bye, kiss bye. I love you, bye-bye. Because your saying is too hard. Your seminar is too deep. Your thinking is too profound. I cannot follow you. Lord Jesus, I go to follow others. Saya ikut akan orang lain. Engkau terlalu dalam. Sulit. Saudara-saudara, gereja yang bertumbuh sampai puluhan ribu orang, jangan kira itu gereja baik. Kalau ajaran mereka tidak beres, makin besar, makin banyak orang pergi. Kita dengan jelas mengatakan, hari itu yang menemukan jalan yang benar sedikit, bukan banyak. Pintunya sempit, jalannya kecil. Yang menemukan jalan sangat-sangat sedikit. Yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit. Jadi barang siapa yang maunya kuantitas dengan tidak mau memelihara kualitas, Tuhan membiarkan dia hanyut di tengah-tengah arus yang besar, tapi tidak tahu arahnya kemana. Yesus memilih jalan sempit. Yesus memilih sampai khotbah harus ketat, lalu pendengarnya pergi banyak. Hanya pergi sampai church declining. Bukan pertumbuhan gereja, church growth, but the church decline. Kebenaran itu sangat berperan besar dalam mencerahkan seseorang dari ajaran sesat. Dan kekuatan di balik kebenaran itu adalah Roh Kudus itu sendiri yang memang sudah hadir di dalam hati orang yang akan menerima kebenaran itu. Karena ada orang mungkin saja menerima firman yang benar, teguran dan sebagainya. Tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hatinya, sebaliknya kebenaran itu malah akan dianggap sebagai suatu kesalahan. Waktu saya membuat channel ini, saya sadar bahwa channel saya tidak akan pernah selaku sepopuler channel-channel yang dimiliki oleh pendeta-pendeta karismatik yang suka menunjukkan mujizat, penglihatan dan sebagainya. Karena saya sadar teman-teman bahwa kebenaran itu hanya sedikit yang mau dengarkan. Alkitab sudah menulisnya. Jalan yang sempit itu yang membawa orang pada hidup yang kekal itu hanya dilalui oleh sedikit orang.
Sedangkan jalan yang lebar yang membawa orang pada kebinasaan itu dilalui oleh banyak orang. Tapi meskipun begitu, saya sadar bahwa apa yang saya perjuangkan memang adalah hal yang sangat baik, yang saya sendiri sudah rasakan bagaimana manfaatnya dalam kehidupan saya. Ketika kita lepas dari ajaran-ajaran sesat, menemukan kebenaran, hati kita akan sangat menikmati kebenaran itu dengan limpah dan selalu ingin berbagi dengan yang lain. Bahkan bagaimanapun caranya, kita ingin berbagi, sekalipun itu harus membuat kita menderita. Meskipun menderita, tapi hati kita tetap akan bersyukur. Saudara-saudara, kiranya kita semua mau dicerahkan dan mau mencerahkan orang-orang lain. Bagaimanapun cara kita, lewat media sosial yang hari ini sangat powerful untuk membuat orang bisa mendengarkan kebenaran, silakan kita gunakan itu, sebarkan ajaran-ajaran yang benar, bahkan kritik dan tentang tegur ajaran-ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Sekian video saya teman-teman, saya percaya video ini menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Shalom.